Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Daven Gatukuan Hakim. Sekarang di mata kuliah multimedia, sistem multimedia, dan di video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang watermarking menggunakan teknik spatial correlation. Gitu, seperti yang udah teman-teman tahu, to simplify ya, spatial correlation itu sebuah teknik untuk mengasih watermark pada sebuah gambar yang caranya itu pertama dia nge-generate sebuah noise pattern itu yang bentukannya itu dia binary gitu, dia 0 atau 1, terus nanti si patternnya itu bakal di mapping ke nilai min 1 sampai 1 biar energinya itu zero gitu. Terus dia juga punya pattern yang nanti yang hasil si noise pattern ini nih bakal dikaliin sebuah scaling vector yang bakal nentuin nanti hasil watermark image-nya gitu. Nah, terus setelah dikaliin ke scaling vector, nanti bakal tambahin ke gambar aslinya buat ngedapetin gambar baru yang udah di watermark-nya gitu. Jadi si noise pattern tuh kayak kasarnya kayak watermark-nya lah buat di image-nya, kayak gitu. Nah, buat ngelakuinnya, kalian bisa ikutin kode yang ada aku buat sendiri di sini. Ini ada beberapa library yang dipakai, ada NumPy, ada Pil, sama Matplotlib atau PyPlot. Ini buat apa namanya nge-show aja image-nya gitu, comparison. Terus di codingan ini kita define ada tiga fungsi utama, which is pertama di sini ada linear congruential generator, ada generate noisy pattern, sama watermarked image gitu. Yang atas ini LCG atau linear congruential generator ini buat nge-generate bilangan acak secara linear gitu. Nah, bilangan acak yang di sini yang kita pengen itu cuman pengen 0 atau 1 which is binary. Nah, ini dia pakai seed gitu parameternya. Nah, parameter seed ini tuh basically dia adalah user define key yang di buku sistem multimedia ya gitu, user define key-nya. Nanti aku pakai user define key-nya, nanti aku kasih tahu berapa di bawah. Terus si n ini di sini, n yang kita pakai di sini adalah dia jumlah pixel yang ada pada image-nya gitu. Terus dan a, c dan m ini adalah parameter lain yang sudah biasa dipakai dalam algoritma LCG gitu. Nah, value dari algoritma A, C sama M ini aku udah research dan aku dapat berdasarkan ya referensi aku dari Donald Kruth ini di bukunya The Art of Computer Programming itu dapat nilai A-nya 16.807, C-nya 0 sama M-nya 2 pangkat 3 min 1. Nah, ini tuh basically biar nge-ensure aja sih dari statistik kasih nilainya itu bagus statistical properties-nya kayak gitulah simply to simplify. Tapi yang jelas kalau kalian pengen tahu si LCG ini bakal nge-generate ya tadi pattern noise pattern yang tadi 0 sama 1 itu. Nah, terus dipakailah di sini buat nge-generate si noisy pattern-nya yang di fungsi ini. Nah gitu. Makanya kita tulisin A, C sama M-nya di sini kayak gitu. Terus sebelum itu kita apa namanya ya? Kita juga punya parameter input di si generate noise pattern ini which is si key-nya atau si seed-nya ya. Si seed yang bakal kita pakai atau user define key lah yang tadi aku bilang di ya adalah kan tadi di bukunya gitu. Kalau kalian ingat itu terus ada image size-nya berarti ukuran si image-nya kayak gitu nanti diambil. Nah, ini kerjanya gimana sih sebenarnya? Pertama dia tuh ngambil dulu jumlah pixel di gambarnya berapa, pakai NumPy gitu, pakai ini np.plot dari image size-nya diambil gitu. Terus dia bakal pakai si fungsi yang tadi linear congruential generator buat ngejadiin array di binary values kayak gini. Kita masukin key-nya ACM sama number of pixelnya. Terus ini dimodul 2 gitu biar ya nilainya binary gitu simply. Dah, terus kita reshape dulu nih nilai binary yang tadi biar disesuaikan lah sama ya ukuran gambarnya gitu karena kan tadi kita cuma generate doang gitu yang nggak jelas ukurannya berapa gitu makanya kita reshape dulu biar ukurannya sama gitu terus baru deh di mapping dikali 2 gitu nilai binary-nya sama di min 1 ini kenapa dikali 2 terus min 1 ya simply kalau 0 kali 2 kan 0 terus di min 1 hasilnya bakal min 1 dan kalau 1 dikali 2 2 di min 1 1 jadi hasilnya pasti ya kalau nggak min 1 1 gitu makanya kita dapat noisy pattern yang nilai energinya itu zero, terus ya udah nilainya min 1,1 gitu, simply. Nah, sekarang ini fungsi yang ketiga, which is buat si ngebuatin watermark image-nya sendiri gitu. Pertama, ya di sini kita ngebuka host image-nya, kita ngambil host image-nya kayak gitu, which is image-nya. Kalau kalian bingung, image yang aku pakai itu ya foto aku sendiri yang ini gitu. Terus kita ngambil size-nya pakai dot size ini dari Pil ngambilnya. Terus ini nge-generate noisy pattern-nya pakai fungsi yang tadi udah kita jelasin. Terus udah deh, ini tinggal dikali sama K-nya gitu. K-nya ini nanti aku kasih tahu pengaruh K-nya sebesar apa sih dan gimana kita milikinnya gitu. Terus ini kita konversi dulu dari si watermark pattern-nya itu kita konversi si host image-nya biar tadi kan
kalau ini kan udah dapet pattern yang watermark-nya doang atau kayak kita punya watermark-nya tapi kita belum punya image-nya. Makanya kita ambil image-nya, kita jadiin array biar bisa ditambahin gitu. Terus ya udah ini tinggal ditambahin host array dan ditambahin watermark pattern buat jadi watermark array. Jadi which is ya ini watermark image-nya gitu, bisa dibilang. Nah, ya udah. Terus di sini tinggal dipastiin aja gitu biar nanti nilai yang di watermark itu masih di antara 0 sampai 255 ya which is biar ada gambarnya gitu, biar ada nilai apa namanya pikselnya kayak gitu. Nah kan yang nilai pixel yang valid cuma 0 sampai 255 gitu kan. Ya udah makanya setelah di sini dapat nilai apa gambar yang sudah di watermarknya, kita tinggal display aja pakai matplotlib gitu. Kita define dulu figure size-nya, terus kita plot yang ini yang original image, yang ini yang watermark image-nya. Udah kayak gitu. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini gitu. Jadi kalau kalian ini nggak akan terlalu kelihatan ya bedanya yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Kenapa? Karena aku setting di sini K-nya cuma 10 which is si scaling factornya aku pakai key-nya 1 2 3 4 5 ini bisa pakai algoritma apa ya yang lain buat dapetin key-nya cuman ya ini aku ya dummy aja gitu jadi pakainya 1 2 3 4 5 gitu. Terus ini kita define K-nya 10 dan terlihat ini nggak terlalu banyak ya perbedaannya gitu watermark ada sih kayak ada semut-semut dikit gitu gambarnya di belakangnya kelihatan sedikit cuman nggak banyak gitu. Nah kalau kalian pengen lebih kelihatan jelas sebenarnya watermark itu kalau misalkan ya aku set 100 ya K-nya scaling factor-nya bakal kelihatan banget. Ini kalau aku run, kalian bakal lihat tuh. Jadi sangat apa ya, kayak bersemut gitu gambarnya. Nah, makanya kalau kita pengen insert watermark itu tapi pengen nggak kelihatan di image-nya, pilih scaling factor itu yang nggak terlalu besar. Tadi aku milihnya 10, which is masih kelihatan. Kalau kalian pengen bagus itu jangan terlalu jauh sama image aslinya, minim ya kalau mau bagus ya 0 apa 1 atau 2 atau 3 ya. Cuma misalkan kita pakai 2 ya gitu. Kalau kita pakai 2, kalau kita run kalian bisa lihat sendiri itu hasilnya beneran kayak flawless gitu loh kayak hampir nggak bisa kelihatan sama mata telanjang gitu karena ya kita nggak bisa ngebedain kalau cuma 2 pixel gitu bedanya susah kita ngebedainnya gitu. Nah makanya kalau di apa namanya special correlation ini kalau pengen punya apa namanya punya watermark image yang bagus ya kayak gitu caranya. Nah nanti sebenarnya dengan cara ini kita juga bisa reverse engineering buat ngecek si suatu image itu punya watermark image gak sih gitu sebenarnya pakai cara yang itu ya tinggal dibalikin aja, tinggal disubtract misalkan gitu dengan watermark patternnya gitu, asalkan kita punya patternnya. Kayak gitu sih kurang lebihnya teman-teman. Jadi ya kalau bisa disimplify tadi ya kita ambil dulu original image-nya, terus kita generate pattern noisy-nya gitu, terus noise pattern-nya itu ya kita kalian sama scaling factor-nya kayak gitu. Baru ditambahin ke original image-nya. Nanti hasilnya bakal kurang lebih kayak gini gitu. Nah, biar kalau di sini aku biar agak kelihatan tapi nggak terlalu jauh, aku pakai 10 aja sih tadi. Karena kalau pakai 2 hampir nggak kelihatan sih. Kalau pakai 10 masih ada kelihatan tapi sedikit gitu kurang lebihnya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi semoga penjelasan aku ini tentang teknik apa namanya special correlation di watermarking ini cukup cukup membantu teman-teman semua. Semoga pada paham. Nanti kalau masih pada nggak ngerti boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih and see you in the next video. Bye bye.